Mulai Bang. Oke, jadi solusinya kayak gini, Wak. Hmm. Kita harus benar-benar mendekatkan diri sama yang punya kita. Bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita itu segala sesuatu Allah yang tadi yang menggerakkan, termasuk anggota tubuh kita. Kalau anggota tubuh kita sehat, termasuk hati kita sehat, raga kita sehat, sehat rohani, sehat jasmani, maka segala sesuatu bakalan disyukuri sama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang bersyukur kepada nikmat yang udah diberikan sama Allah, maka Allah akan tambah-tambah nikmat itu, termasuk nikmat kesehatan, nikmat raga kita diberi apa, masih diberikan apa sama Allah, termasuk kita kesehatan lahiriah sama batiniah itu harus disyukuri, karena orang yang selalu bersyukur tetap Allah akan tambah-tambah nikmat tersebut. Dan sebaliknya ya, kalau kita tidak bersyukur kepada apa yang Allah berikan, maka datanglah azab Allah yang sangat pedih. Itu tertanam di Al-Quran. Jadi teman-teman yang mau bertanya, barangkali ini ada pertanyaan dari netizen, apakah ada amalan-amalan dalam syariat Islam yang bikin kita itu usahanya lancar dan berkah? Apakah ada mungkin dari baginda Nabi, supaya ada amalan-amalan apa gitu supaya kita tuh berkah, usahanya lancar, Hati kita menjadi tenang. ya Mungkin amalan-amalan tersebut kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu harus satu aja, jaga aja. Sholat kita harus dijaga, yang terutama. Sudah sholat, jangan lupa kita jangan langsung pulang sudah sholat itu. Maka sejenak kita mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu berzikir, mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, termasuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah sampai dengan 33 kali. Maka di dalam hati kita bakal diberi ketenangan sama Allah. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Allah akan membereskan segala masalah yang ada di dalam hati kita. Karena manusia itu tempatnya tempatnya kesalahan, tempatnya dosa. Kadang-kadang kita lupa melakukan dosa, kadang-kadang kita maksiat, makanya hati kita selalu gelisah, selalu merasa kekurangan. Karena di dunia ini tempatnya masalah dan masalah. Solusi yang paling satu, mendekatkan diri kepada Allah, jaga sholat, apalagi kita mendekatkan diri di dalam sholat malam. Sepertiga malam sholat malam kita minta sama Allah, minta kebutuhan apa, kita kurang apa, kita kekurangan yang apa, rezeki kita, minta sama Allah. Jadi sepertiga malam itu kita seolah-olah menangis kepada Allah supaya Allah itu memberikan solusi kepada kita. Insya Allah ntar solusinya akan diberesin sama Allah sendiri. Tidak minta pun ntar Allah yang akan memberi. Karena di dalam sholat malam itu kebanyakan orang itu tidur, kita meminta sama Allah. Bayangkan ada seorang anak yang minta sama orang tua, dia pulang kerja, dia yang pertama yang minta. Insya Allah orang yang pertama minta akan dikasih. Kalau masih ada, yang kedua kadang-kadang udah habis uangnya. Tapi kita yang paling pertama minta kepada orang tua kita, pasti yang pertama akan dikasih. Nah, termasuk kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita minta sama Allah, termasuk sholat malam, kita istighfar sama Allah, kita menangis
meminta ampunan. Nah, insya Allah itu kan menjadi solusi untuk kehidupan kita akan lebih baik lagi. Ya begitu. Terus terus gimana lagi Pak Ustadz nih, misal kita tuh kalau misalkan kadang kehidupan tuh merasa serba serba apa ya, serba salah, pengen ibadah, kadang-kadang hati kita tuh merasa malu sama Allah, kadang males apakah sholat kita itu diterima apa enggak, pengen tobat tapi belum tahu gimana caranya tuh supaya kita tuh taubatan nasuha. Apakah ada bacaan-bacaan di Quran gitu, kita pengen tobat baca surat ini atau sholat taubat. Kan bagi teman-teman di luar sana kan banyak yang belum tahu gimana doanya, gimana niat mau sholatnya, sholat taubat. Oke, jadi begini ya pemirsa, teman-teman semua, ini ada solusi buat kita untuk selalu memperbaiki amalan-amalan kehidupan sehari-hari kita. Termasuk kita, kenapa ya? Kadang-kadang kita itu masih sholat, tapi masih maksiat, tapi melakukan dosa. Berarti masih harus ada yang diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Yang pertama harus diperbaiki tentang ibadah kita. Sholat kita, apakah sholat kita udah betul-betul mendekatkan diri sama Allah? Apakah sholat kita jadi landasan untuk menjadi ibadah? Nah, berarti ada yang salah di dalam sholat kita. Atau kita tidak benar-benar bertobat, tidak benar-benar mendekatkan diri sama Allah. Barang siapa yang selalu bertobat sama Allah, maka dia ibadahnya akan menjadi mudah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahu taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, maka kalian bertobatlah dengan benar-benar, dengan bertobat taubatan nasuha. Jadi tobatnya harus betul-betul. Dengan tobat yang betul-betul, maka sholat kita menjadi mudah. Jadi sholat kita jadi hati kita menjadi ketika sholat jadi mudah, Tenang gitu. ketika mendengar suara adzan di dalam hati kita, kalau benar-benar udah Allah mengampuni segala dosa kita, maka dia akan segera lari ke masjid sholat. Dengan sholat maka segala masalah akan diperbaiki sama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Barang siapa yang sholatnya betul-betul atau ibadahnya betul-betul mendekatkan diri sama Allah, sholatnya betul-betul mulai dari wudunya harus betul, doa-doanya harus betul, sholatnya istiqomah, tidak belang-belang, 5 waktunya kejaga, maka insya Allah segala solusi atau masalah dengan sholat tersebut, maka Allah akan perbaiki diri kita di dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk masalah-masalah kita, Allah akan perbaiki. Kenapa kita selalu datang masalah dan masalah? Karena sholat kita belum betul, belum dekat sama yang punya kita. Tapi kalau benar betul-betul kita mendekatkan diri sama Allah yang punya kita, yang punya diri kita, kita tidak punya apa-apa, Allah yang punya segalanya. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan ketika baru saja kejaga sholat subuh, Allah akan menjamin semua rezeki orang tersebut, tidak akan merasa kesusahan. Bahkan qobliyah subuh itu baru qobliyahnya aja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baru qobliyah subuh, apalagi sholat subuhnya, apalagi zikirnya, apalagi selalu membaca sholawat ketika sesudah sholat, maka kehidupan sehari-hari kita di dalam 1 kali 24 jam Allah akan perbaiki, insya Allah. Tuh, jadi gitu teman-teman, kalau mau kita kehidupannya lebih baik lagi, alangkah baiknya jangan meninggalkan sholat di 5 waktu, itu intinya. Bagi yang belum tobat, semoga Allah kasih hidayah, kasih hatinya tuh terbukalah untuk
kembali lagi kepadanya. Jangan sampai kita tuh udah mah susah, gak ibadah makin susah, udah mah hati gak tenang, gak inget sama yang pencipta. Wah, kacau. Semoga teman-teman bisa lagi kembali lagi ke dalam syariat-syariat Islam. Jangan pernah ada kata udah terlambat mau taubatnya juga. Jangan gitu. Pintu taubat itu terbuka lebar. Maupun anak muda, orang tua, mau anak-anak, Allah terima taubatnya asal kita sungguh-sungguh. Jadi kesan-kesan buat teman-teman ada gak Pak Ustadz supaya usahanya lancar, jangan patah semangat walaupun keadaan sekarang ekonomi lagi sulit. Kan Pak Ustadz ini lagi jualan makanan, kopi-kopi gini, kan keadaan sekarang ekonomi lagi sulit parah gitu.